Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Kita masih membahas terkait rencana kenaikan tarif PPN 12%. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk menyikapi hal ini? Kita terhubung dengan Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Muhammad Mufti Mubarok. Selamat siang, Pak Mufti. Siang, Mbak Marcel. Baik, Pak Mufti, terkait rencana kenaikan tarif PPN ini kan manfaatnya tentu sangat baik bagi penerimaan negara. Tapi bagaimana dengan dampaknya untuk daya beli masyarakat, Pak Mufti? Ya, saya kira ada pertama indikator kenaikan bahan baku, bahan pokok, bapokting kan gitu. Artinya ini kan sangat berdampak kepada pelaku usaha, di mana bagaimana kemudian daya beli masyarakat ini kemudian bisa tercipta cukup tinggi ketika bahan baku yang naik, misalnya beras misalnya dan sebagainya kan naik luar biasa. Nah ini kan kemudian masyarakat bingung bagaimana kemudian satu sisi memang bagi negara memang menarik untuk bisa menjadi pendapatan, tetapi bagi konsumen tentu akan sulit untuk bisa melakukan transaksi kan gitu, karena dengan kenaikan 12% ini sesungguhnya juga cukup berat bagi masyarakat konsumen kita, karena ya pada sektor konsumsi rumah tangga dan konsumsi pada sektor customer good dan sebagainya ini memang sangat mereka terpukul kan gitu ketika misalnya penerapannya benar-benar dilakukan, dan tentu konsumen kita juga akan berkurang ketika ada kenaikan PPN ini itu. Walaupun sudah ada fasilitas untuk sembako ini tidak dibebaskan begitu dari PPN, tapi kemungkinan besar tetap akan berpengaruh ya Pak kepada harga-harga kebutuhan pokok, atau seperti apa Anda melihatnya? Ya jadi karena bukan karena nggak kena PPN, tetapi bahwa kenaikan sebelum PPN ini sudah cukup tinggi kan gitu. Misalnya beras yang sekarang lagi seperti ini, kemudian yang lain-lain bukan karena kemudian penerapan PPN ini, tetapi karena sebelumnya sudah ada peningkatan harga yang cukup tinggi, apalagi ini menjelang hari raya dan kemudian hari-hari pokok penting. Kemarin baru Nataru, kemudian sekarang Idul Fitri, dan kemudian nanti terus dari tahun ke tahun ini memang ada momentum yang memang ada kenaikan signifikan kan gitu. Nah kemudian nanti pada saat itu PPN diberlakukan misalnya, ya ini tentu konsumen juga akan lagi-lagi akan bingung kan gitu. Misalnya ketika kita ke restoran misalnya dengan kenaikan ini, orang juga sudah bahan bakunya naik, kemudian mereka juga akan menaikkan harga jual dan kemudian kena PPN lagi. Artinya apa, 3 kali mereka akan kena persoalan pada tingkat harga kan gitu. Jadi sebenarnya menurut saya ya kita mendukung sih upaya-upaya PPN ini, tetapi kan juga harus pada momentum yang tepat ketika diterapkan kan gitu. Jangan sampai nanti kemudian berdampak pada ya tentu pertumbuhan ekonomi ketika masyarakat enggak terlalu kemudian konsumtif dan kemudian takut ke restoran dan sebagainya, wisata dan sebagainya, dampak yang lain tidak hanya sektor itu. Oke, artinya untuk sektor-sektor seperti yang Anda sebutkan tadi, ini kan termasuk kebutuhan sekunder begitu ya Pak. Ini Anda melihatnya peluang untuk masyarakat menahan konsumsi dari barang-barang sekunder akan sangat besar penurunannya. Bagaimana Pak Mufti? Ya tentu kendaraan bermotor dan sebagainya yang sekunder ini tentu ketika kena PPN juga masyarakat atau konsumen kita juga akan menahan diri untuk bisa membeli, karena loh ini bagaimana kemudian memang kenaikannya 1% gitu dari 11 ke 12, tetapi tentu angka ini ketika misalnya 10.000 harga barang misalnya menjadi cukup besar kan gitu kalau dikalikan kan gitu dengan angka yang 12% ini. Jadi sebenarnya masyarakat kita hari ini memang itu tadi, bahwa ada rasa kebingungan kan gitu ketika nanti PPN dinaikkan. Nah kita akan berpikir bagaimana kemudian daya beli mereka juga dalam tanda kutip akan menurun. Itu yang menjadi dampak langsung dari persoalan ketika pilihan-pilihan produk dan pilihan-pilihan barang dan juga kesediaan yang ada di pasar ini juga sekarang nggak terlalu banyak kan gitu. Misalnya ketika orang bisa beli tapi barangnya nggak ada kan juga menjadi persoalan ketika PPN cukup tinggi nanti. Ya Pak Mufti, untuk kebijakan ini kan paling lambat diterapkan tanggal 1 Januari tahun depan 2025. Kira-kira dalam rentang waktu masih lebih dari 6 bulan ini, apa yang bisa dievaluasi oleh pemerintah sebelum ketok palu untuk menaikkan tarif PPN 12%?
Ya, tentu ada 3 pilar. Yang pertama pemerintah, dan yang kedua pelaku usaha dan konsumen sendiri. Tetapi yang konsumen akhir ini yang menjadi catatan kita adalah daya beli masyarakat ini tidak cukup baik-baik saja hari ini kan gitu. Artinya mereka ketika harga-harga pokok naik dan sebagainya, meskipun tidak naik dalam konteks PPN-nya, tetapi dalam konteks kenaikan di luar dan kesediaan barang, ini juga menjadi dampak ketika nanti. Tetapi maksud saya pemerintah harus melakukan pertama adalah ini kesediaan barang dulu yang pertama kan gitu. Artinya jangan sampai kosong kondisi barang, baik barang maupun jasa kan gitu. Yang kedua ya tentu kebijakan kenaikan ini perlu dipikir ulang kan gitu. Artinya meskipun ada persiapan 6 bulan, sesungguhnya kita juga belum tahu karena El Nino dan sebagainya ini menjadi faktor yang masih menjadi catatan, karena sampai hari ini pemerintah belum bisa memastikan bahan-bahan pokok ini bisa stabil kan gitu. Itu yang menjadi catatan kita. Dan yang terakhir, konsumen tentu akan berpikir 2 kali ketika nanti sudah diberlakukan untuk mengkonsumsi barang dan atau jasa, dan tentu produk-produk komoditas yang memang meskipun ada yang nggak kena pajak, ada yang kena pajak, tetapi kan tentu bagaimana kemudian ketika sudah menjadi menjadi konsumsi masyarakat, misalnya restoran yang paling menonjol kan gitu, itu kan cukup berdampak nanti. Ya, konsumsi yang sebetulnya juga bisa membantu penerimaan negara juga ya Pak Mufti. Kita harapkan dalam rentang waktu beberapa bulan ke depan ini ada evaluasi dan masukan yang bisa diakomodir oleh pemerintah. Terima kasih banyak Kepala BPKN Muhammad Mufti Mubarok telah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.